Robi Rohina Romo Kiai Haji Nurul Hadi Ridwan, khususan Imam Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rusdi Al-Qurtubi Al-Andalusi, pengarang kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid, taghammadahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa rahimahullahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alaika bimudawamati mutola'atil kitab fiyadil aulia wa tabaqatil azkiya. Bagaimana pinternya Imam Ghazali di akhir kitab Ihya Ulumuddin menyarankan kita natepono sira kabeh bimudawamati mutola'atil kitab, mendawamkan kajian-kajian kitab fiyadil aulia, di tangannya para wali-waliullah akan terbuka sir-sir rahasia. Siapa itu wali-waliullah? Itu orang pengarang kitab ini, termasuk Imam Rusdi Al-Qurtubi dan juga imam-imam madzhab. Abtadi'u ay tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asman Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Babu salis bab kang kaping 3 fil miyahi iku ing dalem pira-pira banyu. Al-masalatu khamisatu ta masalah kang kelima. Iku ikhtalafal ulama'u, padha bedani ngono sapa ulama, fi asari tahri, di dalam bekas sesuci, ala khamsati aqwalin, berbeda di dalam 5 pendapat. Jadi di masalah yang kelima ini mengenai perbedaan pendapat. Jadi tahiratun bitlak, suci secara itlak tanpa ada pengikatnya, tanpa ada takliknya. Siapa ini yang berpendapat? Wa madhabu Malik, wa madhabu Imam Syafi'i, dan juga madhabu Imam Abu Hanifah. Jadi jumhurul ulama mengatakan fadhaba qaumun mongko milih sapa kaum ila anna asarat tahri tahiratun. Anna asarat tahari, setiap bekasnya tohari suci iku tahiratun, suci bitlaki kelawan mutlak. Jadi nggak ada pengikatnya, nggak ada koyitnya. Yes, pokoknya mutlak. Wadhaba akhorun, dan berpendapat milih sapa akhorun ulama yang lain ila annau la yajuz litrajul, tidak boleh seorang laki-laki ayatatohar bisu uril mar'ah, tidak boleh seorang rajul itu wudu ataupun bersuci di bekasnya seorang perempuan. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Yang jelas kalau ketetapannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tidak didasarkan kepada itu. Bekasnya seorang perempuan pun juga boleh. Tapi kalau ini salah satu kaum akhor yang lain itu berpendapat laya juzu lirrojuli, laya juziku ora oleh, ora wenang lirrojuli kaduwe wong lanang ayatatohar ing yen to sesuci bisa atil mar'ah kelawan bekase perempuan. Waya juzu lil mar'ah, tetapi boleh bagi seorang perempuan antatoharo ing yen to sesuci sapa mar'ah bisa atil rojuli kelawan bekase wong lanang. Nah, ini dah 2 pendapat berarti. Wadaba akhotun, dan juga milih sebagian ulama yang lain ila annau yajuz, setune kelakuan iku yajuz wenang. Lito juli ayata tohar saatil mar'ah, anau setune kelakuan yajuz wenang. Opo lito juli kaduwe wong lanang ayata tohar sesuci ngono sapa wong lanang bisa atil mar'ati bekase wong wadon. Malam takun selagine durung sapa wong wadon iku mang janaban junub au haiton utawa haid. Jadi ada sebagian kaum tadi nggak ada takliknya, nggak ada pengikatnya, entah dia itu junub atau tidak, pokoknya lah bekasnya wong wedok nggak oleh. Wong lanang iku sesuci dari tempat itu. Nah, wadhaba akhorun, dan juga ada pendapat yang keempat ila annau la yajuz liwahidin minhuma, tidak boleh salah satu dari keduanya, entah itu laki-laki atau perempuan. Ayat atohar bifadli sahibi, dengan
bekas dari keutamaan sohibirnya. Illa ayasyro'a ma'an, kecuali ada kesyariatan keduanya. Umpamanya ya wis kawin suami istri atau begitu. Jadi tidak boleh liwahidin minhuma ya tatohar bifadli sohibihi, membekasi salah satu dari sohibnya. Illa ayash ro'ani, ada kesyariatan di antara keduanya ma'an. Waqala qaumun la yajuz wa in syar'an ma'an, walaupun secara syar'an ma'an itu tidak boleh membekasi salah satu dari sohibnya. Bifadli sohibihi, itu Ahmad ibni Hambal. Kenapa sampai ada perbedaan seperti ini? Nanti kita kulas sebabnya, lalu kita taklil, kita urai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masalah bekas suci ini. Ala khomsati akwal, itu tadi ada 5 pendapat. Imam Ahmad bin Hambal ini yang berbeda. Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda dengan bahwasanya kedua-duanya nggak boleh bekasnya perempuan dibekasi laki-laki atau laki-laki dibekasi perempuan walau syar'an. Wasababu ikhtilafim, tai sebab sulayani mereka perbedaannya para ulama ini fi hada, yang dalam ikilan kelakuan su'ar atau bekas tohir yang suci. Ikhtilaful asar, adanya perbedaan asar, hadis-hadis yang datang. Iku ikhtilaful asar, adanya perbedaan-perbedaan hadis. Wadhalika lan kau mengkono-mengkono asar, anna fidhalika arba'atu asarin. Di dalam su'aril tohri, bekas suci, itu ada 4 hadis yang datang. Ahaduha, salah satunya, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kana ono sapa nabi ya kasilu minal janabati wa huwa azwajuhu min ina'in wahidin. Jadi Kanjeng Nabi itu posisinya sedang mandi junub minal janabah. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi wa azwajuhu, dan istrinya Kanjeng Nabi bersama-sama dengan istri Kanjeng Nabi mandi bersama min ina'in wahidin, dari satu ina, tempat kolam lah, bejana. Jadi mandi tisal bersama dengan istrinya. Ini ada satu hadis seperti itu. Wasani utawi hadis yang kedua, hadis Maimunah, salah satu istri dari Kanjeng Nabi. Annahu, setune Kanjeng Nabi iktasala min fadliha. Kanjeng Nabi itu mandi setelah mandinya Maimunah. Jadi ini setelah fadliha, setelah Maimunah mandi, lalu Kanjeng Nabi mandi min fadliha. Wasalis tawi hadis yang ketiga, hadis Hakam al-Ghifari, hadisnya Hakam al-Ghifari. Anan Nabiya, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat ta'zim wa salamulan keselamatan tetap ing atas Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi nahawus nyegah ngelarang sapa Kanjeng Nabi ayatawaddu ar-rajulu bi fadlil mar'ah. Ayatawaddu Kanjeng Nabi di dalam hadisnya Maimunah itu mandi bi fadlil Maimunah, itu riwayat dari Maimunah. Tapi ada riwayat Hakam al-Ghifari, anan Nabi alaihi salatu wassalam naha ayatawaddu ar-rajul bifadlil mar'ah. Lalu kadang-kadang apa yang dilakukan Kanjeng Nabi tidak untuk khutwah hasanah bagi kita. Kanjeng Nabi boleh, kita enggak boleh. Bisa. Maka ada hadisnya dari Hakam Ghifari ini seolah-olah bertentangan dengan hadis 2. Anan Nabi kana yaktasilu minal janabah. Huwa utawi hale Kanjeng Nabi wa azwaju, bersama dengan istrinya Kanjeng Nabi min ina'in wahidin, dari salah satu ina, dari satu ina, tempat bejana wudu, ulah wahid. Warobi, dan hadis yang keempat, tadi ada 4 hadis. Hadisu Abdillahi ibni Sarjis, hadisnya Abdillah ibni Sarjis. Qala, berkata Abdillah ibni Sarjis, naha wus nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktasila rajulu bi fadlil mar'ati wal mar'atu bi fadlil rajuli. Hadisnya Abdillah bin Sarjis ini berbanding juga terbalik dengan hadisnya Hakam al-Ghifari. Di dalam hadisnya Hakam al-Ghifari, anan Nabi alaihi salatu wasallam na ayatawaddu ar-rajul bi fadlil mar'ah. Bas itu saja. Tapi hadisnya Abdillah ibni Sarjas, naha,
Rasulullah ayyakasila rajul bifadlil mar'ah wal mar'ah bifadlil rajul. Bukan hanya ayat tawadu ar-rajul bifadlil mar'ah, tetapi juga sebaliknya. Nah Rasulullah, Nabi mencegah ayyaktasila ing yen to mandi junub sapa rajul bifadlil mar'ah, dengan keutamanya seorang mar'ah, didahului oleh seorang mar'ah, bekasnya seorang mar'ah, wal mar'ah bifadlil rajuli, dan janabah mandi junub sapa mar'ah bifadlil rajuli, perempuan dengan membekasi laki-laki. Walakin yasro'ani ma'an, tetapi disyariatkan kedua-duanya enggak boleh. Nah, seperti itu. Ini hadis ini seolah-olah ada pertentangan. Maka ada madhab yang mengambil tarjih yang lebih kuat dari keempat-empatnya. Ada juga yang mengambil jam'u fi ba'din, mengumpulkan dari sebagiannya. Wa tarjih fi ba'din, dan menguatkan dari sebagiannya. Fadhabal ulama mongko milih sapa ulama fi ta'wili hadhil ahadis, menakwil mengurai ikilan ahadis. Madhab ini terbagi menjadi dua madhab. Madhabut tarjih wa madhabut jam'i fi ba'did. Dikumpulkan hadis ini lalu diambil arah komprominya, atau diambil yang lebih kuat dari sebagiannya. Nah, itulah pinternya para ulama. Maka kita tinggal meniru, tapi meniru kita ya meniru yang dengan bil ilmi, jangan meniru bil a'ma. Meniru bil a'ma kita tidak menghormati ilmu. Lah ini sebenarnya enggak terlalu detailkan, tapi ini ilmu, harus kita hormati, harus kita kaji, karena kewajiban kita itu mempelajari ilmu hal. Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mute ilmu iku wajib ing atase wong-wong muslim lanang, lan wajib ing atase wong-wong muslim wadon. Ilmu apa itu? Ilmu hal. Ilmu hal itu ya fikih itu. Wa afdalul ilmi ilmul hal. Wa afdalul amali hifdul hal. Sebaik-baiknya amal itu yang ngetel nih, menjaga amaliyah kita dengan melaksanakan ilmu fikih syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu tadi permasalahan, terus sebab-sebab sampai terjadinya perbedaan pendapat. Fadhabal ulama fi ta'wili hadil hadis madhabaini madhabut tarjih wa madhabul jam'i fi ba'di wa tarjih fi ba'di. Amma man rajjaha hadisa iktisalan nabi. Lalu siapa yang menguatkan, mengambil hadis yang lebih kuat, yaitu hadis iktisalun nabi, mandinya Nabi SAW ma'a azwajihi min ina'in wahidin ala sa'iril hadis. Jadi pendapat yang satu mengambil, menguatkan hadis annan Nabi SAW kana yaktasilu minal janabati huwa wa azwajuhu min ina'in wahidin. Berarti yang lain itu dikalahkan oleh hadis yang ini, karena hadis ini hadis yang arjah, luweh kuat ini menurut ulama. Alasa itulah hadis lianau karena sedune mimma yo perkara ittafaqo kang wus sepakat as-sohahu, wis nyepakati sohah kesokehane ala tarjihi ing atase nguatake ing hadis. Walam yakun indau fatqa baina yaktasilaman au yaktasilakula wahidin minha bifadli sahibi. Dan ini tidak membedakan antara yaktasilaman, mandi bersama, au yaktasilukula wahidin minhuma, atau didahului oleh salah satunya bifadli sahibihi, dengan keutamaan dari yang mendahuluinya. Sama-sama bolehnya kalau ini mengambil madhabut tarjih, dan mengambil tarjihnya hadis iktisalin nabi ma'a azwajihi, dengan istrinya Kanjeng Nabi min ina'in wahidin. Li'annal muktasila ini, li'anna muktasila ini, karena orang yang mandi dari keduanya itu mandi sekali bersama-sama kula wahidin, saben-saben sawiji minhuma dari keduanya, muktasilun bifadli sahibi. Apa artinya? Ketika memang kalau mandi bersama-sama itu ya kula wahidin minhuma muktasilun bifadli sahibi, dikatakan yo mandi bifadli sahibi, dengan keutamaan ya yang bersamanya. Wasohaka hadis Maimunah, mensohihkan, karena hadis Maimunah itu berkata innahu iktasala min fadliha,
Maimunah mengatakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu iktasalah halean di min fadliya dari bekasnya Mayyitina wahidin. Wasohihu hadisi Maimunah ma'ahadal hadis bersama-sama dengan hadis iktasala ini tadi. Warojahahu lan nguatkan ngonohu ing hadis ala hadisil ghafar. Ini hadis iktasala Nabi wa azwajuhu fi ina'in wahidin, dan juga hadisnya Maimunah innau yaktasilu bifadliha, dengan keutamanya Maimunah itu mengalahkan hadisnya Ghafar. Menganggap yang lebih kuat itu hadis iktasala Nabi ma'azwajihi, Nabi mandi dengan istri-istrinya, dan hadisnya Maimunah yang mengatakan innau iktasala min fadliya, air yang sama dengan air yang dipakai oleh Maimunah. Ini lebih kuat daripada hadisnya Ghifari. Hadisnya Ghifari yang mana? Anan Nabi alaihi salatu wassalam naha ayatawatu ar-rajul bifadlil mar'ah. Itu hadisnya Ghifari. Hakam al-Ghifari. Di situ Hakam al-Ghifari meriwayatkan anak Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah mencegah, melarang ayat tawaddoa ing yen to hale wudu sapa rajul bifadlil mar'ah, kelawan keutamaane mar'ah atau setelah bekasnya seorang perempuan. Itu dikalahkan dengan hadis yang pertama tadi. Lebih kuat hadis yang pertama. Itu pendapat pertama. Fakola mongko berpendapat bitohatil asad alal itlak. Itlak nggak ada pengikatnya, karena ya asadnya asad tohir dari seorang muslimah atau muslim. Oh, sama-sama bekasnya muslim boleh dipakai. Dikuatkan dengan hadisnya Maimunah ini tadi. Wa man rojah hadis al-Ghafar. Wa amalan anapun man sapane ulama rojah kang watake ngono sapa ulama hadis al-Ghifari. Lebih menguatkan hadisnya Ghifari ala hadis Maimunah. Di atas hadisnya Maimunah wa madhabu Abi Muhammad ibni Hazm. Ini ahlu dohir Muhammad ibni Hazm ini. Pengikutnya Imam Abu Dawud al-Duhari. Menguatkan hadisnya Hakam al-Ghifari. Berarti ya tidak boleh bekas seorang perempuan atau sebaliknya bekas seorang laki-laki. Wajama baina hadisil Ghifar wa hadisil iktisalin Nabi. Dan juga ada yang mengumpulkan hadisul Ghifar, Hakam al-Ghifari, wa hadisu iktisalun Nabi. Mana hadisu iktisalun Nabi? Yaitu itu tadi. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu minal janabah wa azwajuhu min ina'in wahidin. Jadi Kanjeng Nabi halnya sedang mandi minal janabah, huwa utawi Kanjeng Nabi wa azwaju bersama-sama dengan istri-istri Kanjeng Nabi. Ini dikumpulkan dengan hadisnya Al-Ghifar. Diambil arah komprominya. Madhabul jam'i. Wa jama'a baina hadisil Ghifari. Jamaah ngumpulake sapa ulama baina hadisil Ghifari, yang antaranya hadisil Ghifari wa hadisil iktisalin Nabi. Ma'azwaji besertanya istri-istrinya Kanjeng Nabi. Min ina'in wahidin, sangking ina tempat atau bejana satu. Bian farqaqa bainal iktisal ma'an wa baina ayyaktasila ahaduma bifadlil akhar. Lah ini dibedakan kalau bersama-sama boleh. Wa baina ayyaktasila ahaduma bifadlin akhar, tetapi kalau dengan mengambil keutamaan tahu membekasinya ini baru beda. Wa amila ala hadiyainil hadisaini faqat ajazat rajul ayatatohar mal mar'ah min ina'in wahidin. Walam yajuz ayatatohar wa min fadli tohriha. Tetapi kalau membekasinya baru nggak boleh walaupun itu istrinya. Ini yang di atas jam'inya. Karena apa? Ada hadisnya Maimunah membolehkan itu bersama-sama ma'an. Tetapi iktisal. Kalau iktisal bersama-sama boleh, tetapi membekasinya tidak boleh. Ini atas jam'inya. Wa amila ala hadainil hadisaini faqat ajaza litrojul ayatatohar mal mar'ah min ina'in wahidin. Bersama-sama. Walam yujiz ayatatohar wa min fadli tohriya. Tetapi tidak boleh bersuci seorang laki-laki min fadli tohriya, membekasi sesucinya seorang perempuan. Wajaza antatohar hiya min fadli tohriya. Tetapi seorang perempuan itu boleh membekasi sesucinya orang laki-laki. Nah, itu madhabul jam'inya. Wa ma mandhaba madhabat jam'i.
Wa amalan anapun mansapane ulama daba kang pergi milih madhabal jam'i ing dalane jamak mengumpulkan bainal ahadis lalu dikumpulkan ke semuanya keempat-empatnya. Bagaimana ini? Kulluha saben-saben hadis. Makhalah hadis Maimunah kecuali hadis Maimunah. Berarti tiga iktasala Nabi minal janabah huwa wa azwaju min ina'in wahidin. Kalau Maimunah ini kan agak sad ini. Agak sama berbeda karena Kanjeng Nabi mandi min fadliyah membekasi punyanya Maimunah. Yang dikumpulkan itu ya yang tiga itu. Maka di sini khala hadis Maimunah selain hadisnya Maimunah tiga-tiganya dikumpulkan. Fa'inau akhoda bi hadisi Abdillah ibn Sarjid. Fa'inau moga setune ulama akhoda milih ngalap jupuk bi hadisi Abdillah ibn Sarjid. Mana hadisnya Abdillah ibn Sarjid? Qala berkata Abdullah ibn Sarjis naha wus nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak silatul bi fadlil mar'ah. Tidak boleh ayak silatul bi fadlil mar'ah. Larangan Kanjeng Nabi tidak boleh seseorang laki-laki itu mandi janabah bi fadlil mar'ah dengan membekasi mandi janabahnya seorang perempuan. Wal mar'ah bi fadlil rajul dan sebaliknya seorang perempuan membekasi air bekas mandinya seorang laki-laki. Walakinna yasro'ani ma'an, tapi bersama-samanya boleh, berarti suami istri pun. Itu yang diambil. Lianau yumkinu anna yajma' alaihi hadis al-ghifar. Tetapi memungkinkan jika dikumpulkan alaihi yang atas hadisul Nu'man bin Sarjis ini memungkinkan untuk dikumpulkan dengan hadisnya Hakam ibni Ghafar. Wa hadisu ghuslin Nabi dan juga hadisnya ghuslin Nabi yaitu yaktasilun Nabi minal janabah wa azwaju min ina'in wahidin. Kalau itu bersama-sama, tapi kalau membekasinya nggak boleh. Nah, maka itu bisa dikumpulkan tiga hadis itu. Kalau bersama-sama boleh, tetapi kalau membekasi nggak boleh. Nah, itu arah jam'inya. Cuma azwaji min ina'in wahidin. Wa yakunu fi ziyadah dan disitulah sebagai tambahan. Wa ya ayyala alla yatawaddu al-mar'a aidon bi fadli rajul. Tidak boleh perempuan aidon kelawan meneh juga tidak boleh bifadli rajul membekasi punya laki-laki. Lakin yu'ati itu hadis Maimunah, tetapi di situ ada pertentangan yang sangat menyolok di hadisnya Maimunah. Allah yatawaddu mar'ah aidon bifadli rajul, karena di dalam hadisnya Abdillah ibn Sarjid ini nahar Rasulullah ayyakasilar rajul bifadlil mar'ah membekasi seorang perempuan. Kan nggak boleh, tetapi di hadisnya Maimunah anau iktasala min fadliha Kanjeng Nabi iktasala mandi janabah min fadliha dari bekasnya Maimunah. Nah, itu kan akhirnya dihilangkan hadisnya Maimunah ini yang dipakai tiga hadis itu untuk ketetapan hukumnya. Wa hadis jauh Muslim, yang mana hadisnya Maimunah itu yang dikeluarkan oleh Muslim. Lakin nakot allalau kama kulna ba'dun nas min anna ba'do riwayatihi. Ya, mu'allal hadisnya. Ada mu'allal, ada masalah, ada cacat ya di dalam hadis itu. Annau qala fihi aksar doni, adanya luweh banyak perkiraannya. O aksar ilmi atau luweh banyak penelitiannya, harus lebih banyak penelitian. Ana baba saksa hadasani. Sebenarnya babak saksa ini menceritakan kepada Ibnu Rusdi Al-Qurtubi wa amma malam yujis liwahidin min huma ayat tohar bifadli sahibihi. Tetapi di situ tidak boleh liwahidin bagi salah satu minuman dari keduanya ayat tohar ingin dosa suci bifadli sahibihi kelawan membekasi sahibi wala yashro'ani, walaupun dia itu disyariatkan boleh ma'an bersamanya. Fala Allahu lam yablughu minal hadis, dan belum sampai kepadanya hadis ilah hadis al Hakam al Ghifari. Hadisnya Hakam al Ghifari dia tidak boleh di situ. Bahwasanya tidak boleh membekasi, yaitu anan Nabi alaihi salatu wassalam naha ayatawaddu rajul bi fadlil mar'ah, bekasi punyanya mar'ah. Kalau iktasalamaan boleh kalau bersama-sama ya seroani. Nah, makanya hadisnya Maimunah ini yang perlu dipertanyakan karena di situ ada aksar don,
lebih banyak prasangkanya dan penelitiannya. Ada ilal di situ. Wama manaha aniswatil mar'ah lil janbi wal haiti faqat, tapi juga ada yang membedakan. Membedakan bagaimana? Mencegah, tidak membolehkan atau melarang bekasnya seorang perempuan yang junub atau haid faqat. Walaisat a'lam lahu hujjah, tetapi tidak lebih diketahui lahu baginya hujjatun hujjah illa annau marwiyun an ba'di salaf, kecuali hanya ada riwayat dari sebagian salaf ahsabu an Ibni Umar, dan ini kemungkinan banyak datang dari Ibni Umar yaitu Abdillah. Tapi yang jelas bekasnya seorang muslim itu tahir bitlak wa madhabu Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wallahu alam bisawab. Pun itu masalah yang kelima selesai.